Selamat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cross product atau perkalian silang dua vektor. Setidaknya pastikan kamu sudah memahami dengan baik apa itu dot product dan apa itu proyeksi vektor ortogonal ya. Sekarang kita akan jalan dari definisinya dulu. Jika vektor U sama dengan U1, U2, U3, ini komponennya, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka U cross V didefinisikan sebagai suatu vektor baru dengan komponennya adalah U2V3 kurang U3V2, U3V1 kurang U1V3, U1V2 kurang U2V1. Nah, nanti U cross V ini adalah suatu vektor yang ortogonal atau tegak lurus dengan vektor U dan juga tegak lurus dengan vektor V. Jadi, dengan menggunakan cross product ya di ruang 3, maka akan dapat membantu kita untuk menentukan kira-kira komponen vektor yang seperti apa ya yang tegak lurus dengan vektor U dan di saat yang bersamaan juga tegak lurus dengan vektor V. Untuk pembuktian apakah U cross V memang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V, bisa kamu memanfaatkan dot product. Kita tahu kalau dot product dari dua buah vektor tak 0 itu sama dengan 0, maka kedua vektor itu saling tegak lurus. Jadi kita bisa cek dot product dari kedua vektor ini, ternyata hasilnya 0, berarti antara vektor U cross V dengan vektor U saling tegak lurus. Nah, untuk pembuktian apakah vektor U cross V tegak lurus dengan vektor V, itu bisa menggunakan ide yang sama, nanti silakan kamu coba ya. Kamu periksa dot product dari kedua vektor ini. Jadi kalau di dot product, kalau kita membuat perkalian skalar dua vektor, misalkan U dot V, maka hasil yang diperoleh adalah suatu bilangan skalar ya. Tapi kalau di cross product, ketika U cross V, maka hasil yang diperoleh adalah suatu vektor baru, di mana vektor ini tegak lurus dengan vektor U dan juga tegak lurus dengan vektor V. Oke, sekarang coba kita melakukan pendekatan yang sedikit terbalik dari slide sebelumnya ya. Jadi misalkan vektor U adalah U1, U2, U3, vektor V adalah V1, V2, V3, merupakan vektor tak 0 di R3, dan vektor W adalah vektor yang ortogonal dengan vektor U dan vektor V. Coba kita tentukan komponen dari vektor W ini apa ya. Kita bisa misalkan vektor W ini sebagai suatu vektor dengan komponennya X, Y, Z. Nah, karena tadi di awal diminta vektor W adalah vektor yang ortogonal atau tegak lurus dengan vektor U, berarti dot produknya sama dengan 0. Jadi kalau kita dot produkkan, kita peroleh U1X tambah U2Y tambah U3Z sama dengan 0. Kemudian vektor W tegak lurus dengan vektor V, berarti dot produknya juga haruslah sama dengan 0. Sehingga kita peroleh V1X tambah V2Y tambah V3Z sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat penyajiannya itu antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini seperti suatu SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang coba kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 kamu kali V3, persamaan 2-nya kamu kali U3. Selesaikan, kita peroleh U1V3 kurang U3V1X tambah U2V3 kurang U3V2Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan 3 ya. Coba kita misalkan U1V3 kurang U3V1 itu sebagai P. Jadi nanti U1V3 kurang U3V1 itu suatu bilangan skalar. Kemudian U2V3 kurang U3V2 itu sebagai Q, di mana U2V3 kurang U3V2 itu juga suatu bilangan skalar. Sehingga kita peroleh penyajiannya itu sebenarnya seperti PX tambah QY sama dengan 0. Bisa kita lihat bahwa Px tambah Qy sama dengan 0 ini, dia akan bernilai benar ketika X-nya itu sama dengan Q dan Y-nya sama dengan negatif P. Coba lihat di kursor, coba kamu ganti X-nya itu sebagai Q, berarti kan jadinya PQ ya.
Terus kalau Y-nya jadi negatif P kan berarti jadinya apa? Negatif Q P kan, atau negatif PQ. Berarti kita punya PQ tambah negatif PQ. PQ tambah negatif PQ itu kan sama dengan 0. Nah, berarti ketika X sama dengan Q dan Y sama dengan negatif P, maka persamaan ini bernilai benar. Sehingga bisa kita simpulkan X itu adalah sama dengan U2V3 kurang U3V2. Ya, tadi kan Q itu kita misalkan U2V3 kurang U3V2. Kemudian Y sama dengan negatif P, berarti negatif dari U1V3 kurang U3V1. Sekarang kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan yang pertama. Maka kita selesaikan secara hati-hati. Kemudian kita peroleh bentuk yang paling sederhana itu adalah U3 dikali negatif U1V2 tambah V1U2 ditambah U3Z sama dengan 0. Nah, kita mau cari nih nilai Z yang memenuhinya apa ya? Sehingga haruslah Z itu dipenuhi oleh negatif yang di dalam kurung ini kan. Idenya sama seperti yang di atas tadi. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan U1V2 kurang V1U2. Tentu kamu juga harus substitusi X dan Y-nya ke persamaan 2 ya. Kemudian kamu pastikan bahwa nilai Z-nya juga sama nanti. Akan diperoleh Z yang memenuhi itu adalah U1V2 kurang V1U2 juga. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa komponen dari vektor W, di mana vektor W ini haruslah tegak lurus dengan vektor U dan vektor V, itu didefinisikan oleh suatu vektor dengan komponennya U2V3 kurang U3V2, U3V1 kurang U1V3, U1V2 kurang U2V1. Oke kelas, coba kita perhatikan kembali vektor U dan vektor V kita di ruang 3. Sebenarnya kalau diperhatikan, ada dua kemungkinan ya, hasil cross product dari U cross V. Bisa vektor yang warna biru tua ke atas, atau vektor yang warna biru muda ini. Kan kalau kita lihat vektor yang warna biru tua ini tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Begitu pula yang warna biru muda. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, yang merupakan hasil dari U cross V itu yang mana? Apakah yang biru tua atau yang biru muda? Nah untuk menentukan, itu bisa kita gunakan yang namanya aturan tangan kanan. Jadi nanti dengan menggunakan aturan tangan kanan akan membantu kita untuk menentukan kalau diminta U cross V yang mana, kalau diminta V cross U itu yang mana. Dimana kamu pastikan tetanya itu adalah di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, coba perhatikan contoh soal berikut ya, contoh gambar berikut. Misalkan kamu punya vektor A, kemudian punya vektor B, lalu tetanya itu berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat. Kalau misalkan kita diminta untuk menentukan A cross B, kamu bayangkan kamu punya telapak tangan kanan, buka dulu telapak tangan kanan kamu, kemudian kamu letakkan persis di vektor A. Kalau ini ceritanya gambarnya sudah ditutup ya tangannya. Nah ini coba kamu buka, jadi nanti ujung jari-jari ini dia akan mengarah ke vektor A gitu ya, ke ujung titik ujungnya vektor A. Nah karena yang diminta A cross B, maka berarti nanti jari-jari kamu ini kamu putar ke arah vektor B. Jadi ibaratnya telapak tangan kanan kamu ini yang tadinya terletak di atas vektor A, kini jari-jarinya memutar ke arah di mana vektor B berada, ya. Nah, ketika memutar kan berarti seperti ini kan, dia akan seperti melipat ke dalam seperti itu, melipat ke dalam sampai bertemu ke vektor B, di mana sudut yang dibentuk ini kamu pastikan masih berada di antara interval 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, berarti kalau sudah diputar, yang mana ya yang merupakan vektor U cross V-nya? Nah, vektor U cross V ditunjukkan oleh ibu jari kamu. Ya, ibu jari kamu itu menunjukkan vektor A cross B-nya. Jadi yang merupakan A cross B-nya itu adalah vektor yang ini. Sehingga kalau kita balik lagi ke soal yang di awal, tentukan U cross V. Nah, kamu buka telapak tangan kanan kamu, kemudian kamu letakkan di sini. Jadi kamu bayangkan kamu letakkan seperti ini. Nah, kemudian karena yang diminta adalah U cross V, berarti dari U kita gerak ke V. Nah, berarti kan geraknya ke sana kan. Nah, berarti jari kamu putar seperti ini sampai bertemu ke V.
Nah, kamu lihat jempol kamu arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah ketika kamu memutar U cross V? Arahnya ke atas kan? Nah, berarti U cross V-nya adalah yang ini. Vektor yang warna biru ini. Nah, terus vektor yang warna biru muda yang di bawah ini yang mana dong? Yang di bawah ini adalah kebalikannya ya. Jadi negatif dari vektor U cross vektor V. Atau bisa kita sebut sebagai vektor V cross vektor U. Nah, ini salah satu teoremanya ya. Jadi, misalkan kamu diminta untuk menentukan vektor V cross vektor U. Coba letakkan tangan kanan kamu di atas vektor V. Misalkan ini tangan kanan ya. Nah, seperti ini tangan kanan. Terus kamu mau putar ya dari vektor V cross vektor U. V cross vektor U. Yang berputar itu ini nih, jari-jari kamu yang tadinya kebuka, sekarang kamu putar, gitu kan? Nah, kalau diputar itu kan berarti nanti dia muternya ke sini kan? Sudah lebih dari 180 derajat. Sehingga nggak bisa kalau seperti ini. Berarti tangannya harus dibalik. Coba sekarang tangan kanan kamu di sini. Jadi ibaratnya dari bawahnya gitu ya. Nah, terus kita putar dari vektor V ke vektor U. Maka nanti jari-jari kamu akan melipat ke dalam sini kan? Melipat bergerak menuju vektor U. Nah, ketika dia melipat seperti ini, theta kita masih aman, masih berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat. Dan bisa kita lihat karena sudah memenuhi syarat, jadi rentang tetanya berada di antara ini. Dan bisa kita lihat bahwa ibu jari kita itu adalah menunjuk ke bawah. Berarti vektor yang berwarna biru muda ini adalah V cross U-nya. Kemudian di sini ada beberapa properties dari cross product, silakan disimak. Contoh lagi ya, misalkan ini ada satu buah bidang, ini adalah vektor P, kemudian ini adalah vektor Q, maka ada dua kemungkinan jawaban ya, entah yang atas atau yang bawah. Ini theta. Misal ditanya, tentukan P cross Q. Kamu letakkan tangan kanan kamu di atas atau di bawah vektor P, terserah. Coba di atas dulu ya. Berarti kan seperti ini. Kamu lipat jari-jari kamu ke arah vektor Q. Seperti ini. Jadi dari misalkan ini vektor P, kamu lipat ke vektor Q. Nah, ketika kita lipat ke vektor Q, theta yang dibentuk masih aman, berada pada rentang ini. Oke, berarti memenuhi syarat. Nah, P cross Q-nya ditentukan oleh arah ibu jarinya. Arah ibu jarinya kan ke atas kan, berarti inilah yang P cross Q. Nah, sekarang kita akan cari untuk Q cross P. Coba kamu letakkan tangan kanan kamu di atas vektor Q seperti ini. Terus jari-jarinya yang lain kamu lipat bergerak menuju vektor P. Nah, tangan kanan kamu kalau jari-jarinya dilipat, maka nanti dia muternya kan akan ke sini kan, baru ketemu vektor P. Pemutarannya ini kan lebih dari 180 derajat. Ini sudah sudut refleksi. Sehingga tidak bisa kalau tangan kanannya ditaruh di atas vektor Q. Nah, sekarang coba dibalik. Coba kalau tangan kanannya itu kamu buat di bawah vektor Q. Berarti di sini ya. Nah, sekarang jari-jarinya coba kamu putar ke arah vektor P berarti. Nah, ternyata bisa ya. Dan theta yang dibentuk itu masih aman, masih berada pada rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Berarti memenuhi syarat. Nah, sekarang siapa Q cross P-nya? Q cross P-nya ditunjukkan oleh ibu jari kita. Oke, ternyata dia menunjuk ke panah yang bawah ini. Berarti inilah yang merupakan hasil dari Q cross P. Oke, jadi P cross Q dengan Q cross P itu adalah berbeda. Sekarang kita masuk ke contoh soal hitungan. Tentukan U cross V jika vektor U 12 negatif 2 dan vektor V 3 0 1. Di sini bisa kita definisikan terlebih dahulu mana yang U1, U2, U3, begitu pula V1, V2, dan V3. Kemudian dengan menggunakan formula pada bagian definisi, kita tinggal hitung U cross V-nya apa. Kita peroleh 2, negatif 7, negatif 6. Kamu bisa periksa apakah jawaban kamu sudah benar. Kamu tahu kalau U cross V pasti tegak lurus dengan vektor U dan tegak lurus dengan vektor V. Jadi kamu bisa pastikan apakah penyelesaian kamu sudah tepat dengan mengecek dot produknya.
Sekarang kita akan bahas cross product pada vektor basis di ruang 3. Ingat kembali ada vektor basis vektor I, vektor J, vektor K dengan komponennya di ruang 3. Nah, nanti dengan menggunakan definisi cross product akan dapat kita peroleh sebagai berikut. I cross I sama dengan vektor 0, I cross J sama dengan vektor K, J cross I sama dengan negatif vektor K, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, nanti kamu bisa menggunakan aturan tangan kanan, atau bisa juga dengan memeriksa menggunakan formula ya. Misalkan I cross J 100 cross 010, gunakan formula yang ada, akan diperoleh hasilnya 001. 001 ini kan vektor K, jadi I cross J sama dengan vektor K. Nah, nanti kalau ditanya J cross I, berarti negatif dari vektor K ya. Ini menggunakan salah satu properties dari cross product yang ada di slide sebelumnya. Nah, selain menggunakan formula, kamu juga bisa menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kalau misalkan menggunakan aturan tangan kanan, kamu sajikan dulu koordinat kartesius di ruang 3 seperti ini. Kita mau cari I cross J. Jadi tangan kanan kamu ibaratnya coba letakkan di atas vektor I atau di bawah vektor I. Pilih dulu salah satu. Berarti kan seperti ini ya. Dalam kondisi terbuka gitu kan. Seperti ini tangan kanannya. Nah, karena yang diminta adalah I cross J, berarti dari I bergerak ke J. Jadi nanti tangan kamu ini kamu putar gitu ke J. Nah, karena di sini terjamin theta yang dibentuk antara vektor I dan vektor J itu masih berada di antara interval 0 derajat sampai 180 derajat, berarti aman. Nah, sekarang I cross J-nya yang mana? Ditunjukkan oleh ibu jarinya. Nah, di sini ibu jarinya merujuk ke vektor K. Seperti itu. Ini kalau untuk mau menentukan arahnya ya, apakah ke atas atau ke bawah. Tapi untuk memastikan apakah benar vektor K, nanti untuk mengecek komponen-komponennya secara lebih spesifik, lebih detailnya, kamu menggunakan formula yang ada. Kalau yang aturan tangan kanan ini untuk menentukan arahnya saja. Nah, sekarang misalkan vektor K cross vektor J. Ini vektor K. Ya, coba tangan kanan kamu diletakkan seperti ini. Berarti ini jempolnya, ini jari-jarinya. Ya, seperti ini. Nah, ini vektor K. Nah, sekarang 4 jari yang lain selain ibu jari, coba diputar bergerak ke arah J. Maka nanti kan dia akan berputarnya ke sini kan. Dimana pemutarannya ini adalah masih berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat, berarti aman. Nah, kita lihat ibu jari kita mengarahnya kemana nih? Mengarahnya ke sana kan? Dimana ini adalah berlawanan arah dengan vektor I, makanya di sini negatif. Kemudian kalau misalkan vektor itu di cross productkan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah vektor 0. Jadi I cross I hasilnya vektor 0, J cross J vektor 0, dan K cross K vektor 0. Begitu juga untuk sembarang vektor U di-crosskan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah vektor 0. Nah, sekarang kita akan bahas, di sini ada suatu teorema. Bunyinya adalah sebagai berikut. Panjang dari U cross V sama dengan kuadrat dari panjang vektor U kali kuadrat dari panjang vektor V dikurangi kuadrat dari U dot V. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan atau bergerak dari ruas kiri dulu, disajikan, nanti penyajiannya pastikan sama dengan bentuk di ruas kanan. Kalau kita gerak dari ruas kiri dulu, ini bisa kita buka. Kuadrat dari panjang U cross V adalah sebagai berikut. Terus nanti tinggal kamu buka lagi kuadratnya, kamu susun, kamu akan dapat hasilnya sebagai berikut. Nah, sekarang coba yang dari ruas kanan. Ya, jadi nanti
Yang ini dibuka dulu jadinya seperti ini, yang ini jadinya seperti ini. Nah, ini U.V-nya dijabarkan, kemudian kali ke dalam, kali pelangi seperti itu satu-satu, peroleh bentuk sebagai berikut. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini sudah sama penyajiannya. Karena 1 sama dengan 2, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang dari U cross V sama dengan kuadrat dari panjang vektor U kali kuadrat dari panjang vektor V dikurangi kuadrat dari U dot V. Nah, untuk apa kita membahas teorema ini? Nanti teorema ini akan berguna untuk teorema selanjutnya, untuk pembuktian teorema yang berikutnya. Jadi kita punya teorema yang lain. Bunyinya adalah panjang dari U cross V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali sin theta. Kalau di dot product kan kita punyanya apa? U dot V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali cosinus theta ya. Nah, kalau di cross product ini menggunakan sin theta. Tapi itu pun panjang vektor U kali panjang vektor V kali sin theta ini memberikan hasil berupa berapa ya panjang dari U cross V-nya. Jadi bukan memberikan informasi mengenai komponennya apa ya, tapi memberikan informasi mengenai panjang dari vektor U cross vektor V. Sekarang kita akan buktikan teorema ini. Tadi kita sudah punya bentuk kuadrat dari U cross V sama dengan kuadrat panjang vektor U kali kuadrat dari panjang vektor V kurang kuadrat dari U dot V. Nah, tadi kan U dot V itu sama saja dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali cosinus theta. Diselesaikan, difaktorkan ya, kita peroleh kuadrat dari panjang vektor U kali kuadrat dari panjang vektor V kali 1 min cos kuadrat theta. Jadi ada identitas trigonometri, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga 1 min cos kuadrat theta boleh kita ganti jadi sin kuadrat theta. Nah, ini kan tadi penyajiannya ruas kiri ruas kanan masih kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, maka kita peroleh panjang dari vektor U cross vektor V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali sinus theta. Pastikan tetanya itu berada pada rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sinus theta di sini tidak mungkin negatif ya, karena kan kalau di kuadran 1 dan di kuadran 2 sinus theta itu selalu positif. Nah, sekarang coba kamu perhatikan vektor U dan vektor V. Ini kan sajiannya 3 dimensi ya, di R3. Coba kita ambil dia supaya penyajiannya seperti di satu buah bidang. Jadi kita fokus ke vektor U dan vektor V-nya saja. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalau kita buat proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U ya, maka kan akan kita peroleh yang ini ya, proyeksinya. Dari vektor V ke vektor U. Nah, kemudian kalau misalkan kita bicara tentang berapa panjang dari proyektornya yang warna hijau ini. Ya, yang warna hijau tua ini proyektor. Jadi tegak lurus proyektornya terhadap vektor U. Maka terhadap theta yang di sini bisa kita tentukan bahwa sinus tetanya itu sama dengan apa? Sin itu demi kan, depan per miring. Nah, depannya itu adalah yang warna hijau ini. Misalkan sebut saja X. Kemudian miringnya itu adalah panjang dari vektor V. Sehingga kalau ditanya berapa X, berapa panjang dari proyektor ini yang warna hijau, kita bisa tulis besarnya itu adalah panjang vektor V dikalikan dengan sinus theta. Sehingga di sini boleh kita buat yang warna hijau tua ini, ya proyektor ini, besar panjangnya adalah panjang vektor V dikalikan dengan sinus theta. Nah, kalau dilihat kembali, kalau kita rapikan, seperti ini penyajiannya. Ada vektor U, vektor V, dan kalau misalkan kita mau cari U plus V, vektor U plus vektor V, biasanya kan kita akan buat suatu jajar genjang bantu ya. Nah, sekarang coba langsung kita buat saja jajar genjang yang memuat vektor U dan vektor V. Di sini bisa kita lihat kalau panjang vektor V kali sin theta itu adalah ketinggian dari jajar genjangnya kan ya. Kemudian panjang vektor U itu adalah informasi berapa alasnya.
Sehingga luas jajar genjang yang didefinisikan oleh vektor U dan vektor V ini adalah sebagai berikut. Kamu tahu kalau kamu punya jajar genjang, maka luas alasnya itu adalah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya itu kan panjang vektor U, tingginya itu panjang vektor V kali sin theta. Berarti di sini kita akan peroleh luas jajar genjangnya adalah panjang vektor U kali panjang vektor V kali sin theta. Yang mana ternyata panjang vektor U kali panjang vektor V kali sin theta itu adalah informasi mengenai panjang dari vektor kita, yaitu vektor U cross V. Sehingga luas jajar genjang yang dapat didefinisikan oleh dua buah vektor itu, besarnya adalah sama dengan panjang dari U cross V. Kita masuk ke contoh soal. Sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 30 derajat. Jika panjang vektor P adalah 4 dan panjang vektor Q adalah 5, tentukan panjang dari P cross Q. Nah, panjang dari P cross Q itu adalah panjang vektor P kali panjang vektor Q kali sin theta. Kita masuk ke contoh soal. Sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 30 derajat. Jika panjang vektor P adalah 4 dan panjang vektor Q adalah 5, tentukan panjang dari P cross Q. Panjang dari P cross Q itu sama dengan panjang vektor P kali panjang vektor Q kali sin theta. Kita substitusi informasi yang ada, diselesaikan, kita peroleh ternyata panjang dari vektor P cross vektor Q adalah 10 satuan. Nah, kalau misalkan ini kita buat gambar, berarti kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah vektor P dan vektor Q beserta informasi panjangnya. Kemudian sudut yang dibentuk adalah 30 derajat, kemudian P cross Q-nya itu adalah yang ini. Kenapa yang ke atas, bukan yang ke bawah? Karena ini mintanya P cross Q, berarti P-nya kamu buat jadi tangan kanan kamu buat dulu di vektor P ya. Terus kamu putar jari-jari yang 4 jari-jari ini ke arah vektor Q. Nah, ketika diputar kan sudut yang dibentuk 30 derajat, masih berada pada interval 0 derajat sampai 180 derajat ya. Sehingga masih memenuhi syarat, masih aman. Berarti P cross Q-nya ditunjukkan oleh informasi kemana ibu jarinya menghadap. Nah, ibu jarinya kan menghadapnya ke atas, berarti P cross Q-nya yang di atas, bukan yang ke bawah. Oke, nah tadi kita dapat panjang dari vektor P cross Q itu adalah 10. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalkan dari vektor P dan vektor Q ini yang tadi kita buat jajar genjang, maka luas jajar genjangnya itu adalah 10 satuan luas. Seperti itu ya, kelas. Jadi nanti panjang dari vektor P cross vektor Q itu akan sama dengan luas jajar genjang yang didefinisikan oleh vektor P dan vektor Q. Baik, sekian materi kita mengenai cross product atau perkalian silang dua vektor. Jadi kalau misalkan kamu punya vektor P dan kamu punya vektor Q di ruang 3, maka dari vektor P dan vektor Q bisa kita tentukan suatu vektor yang tegak lurus dengan keduanya. Nah, untuk menentukan komponen vektornya itu bisa menggunakan cross product. Jadi kalau misalkan kamu mau cari P cross Q, ya kamu bisa menggunakan formula yang tadi di awal sudah kita bahas. Kemudian untuk menentukan panjang dari vektor P cross vektor Q, kamu bisa menggunakan formula yang seperti pada contoh soal berikut ini. Kemudian kalau misalkan dari jajar genjang yang tadi, kamu mau menentukan luasnya, ya, itu akan sama dengan ketika kamu sedang menghitung panjang dari vektor P cross vektor Q. Pada akhir video ini terdapat latihan soal, silakan kamu coba kerjakan untuk mengecek pemahaman kamu tentang cross product. Selamat mengerjakan.